Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu, Bapak Ibu yang kami hormati. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita masih diberi kenikmatan, kesehatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan webinar kolaborasi bareng, disingkat dengan KOBAR, berbagi praktek baik bersama sahabat teknologi. Di sini kita kedatangan tamu luar biasa ini di sahabat guru hebat, walaupun dadakan tetapi tidak menyurutkan semangat kita Bapak Ibu ya untuk berbagi praktek baik. Kali ini kita ada Pak Fadli Omira Harjo sebagai narasumber kita, yaitu sahabat teknologi dari Bengkulu, dan nanti dibuka oleh Pak Novia, Duta Teknologi dari Provinsi Lampung. Jadi kegiatan ini benar-benar kolaborasi ya, dari sahabat guru hebat bersama dengan sahabat teknologi Bengkulu dan Duta Teknologi Lampung. Ini luar biasa. Untuk mulai ya Bapak Ibu, mari kita berdoa dahulu dengan bacaan basmalah untuk agama lain bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini berjalan lancar. Acara yang kedua adalah keynote speaker dari Pak Novia sebagai Duta Teknologi Lampung. Kami persilahkan. Monggo. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Fitrianto dan Pak Fadli selaku sahabat teknologi dari Bengkulu ini, luar biasa. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa belajar kembali, bisa bersua kembali melalui virtual meeting ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman, Bapak Ibu semua pada webinar praktik baik ini. Webinar praktik baik ini nanti akan dipaparkan oleh Pak Fadli Omira Harjo selaku sahabat teknologi nih dari Bengkulu. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Pak Fadli ini adalah salah satu sahabat teknologi yang ada di Bengkulu. Sahabat teknologi ini disandangkan karena melalui perjuangan yang luar biasa. Dari level 1 di kegiatan pembatik, naik ke level 2, kemudian naik ke level 3, dan akhirnya berada pada level 4 saat ini, yaitu level berbagi dan berkolaborasi sesuai dengan yang dilakukan oleh Pak Fadli pada malam hari ini. Saya berharap dengan praktik baik yang diberikan oleh Pak Fadli nantinya akan menjadi sebuah inspirasi dan juga terobosan bagi Bapak Ibu semua yang hadir, bahwa apa yang dilaksanakan oleh Pak Fadli, yang sudah dilaksanakan oleh beliau ini akan menjadi sebuah praktik baik yang akan dipraktikkan kembali oleh Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti akan bermanfaat bagi kita. Jangan sungkan untuk mencatat poin-poin yang mungkin kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan nanti ditanyakan kepada Pak Fadli khususnya pada saat sesi tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Fitrianto juga yang sudah sebagai panitia ya, sebagai panitia dalam hal ini, meskipun tadi dadakan ya, tapi sudah sangat luar biasa bisa menjalankan praktik baik, webinar praktik baik ini. Semoga di kesempatan ke depan kita masih bisa berjumpa lagi dan bisa berbagi tentang praktik-praktik baik lainnya. Seperti itu.
Terima kasih sekali lagi, selamat berbagi praktik baik Pak Fadli, selamat berbagi dan berkolaborasi teman-teman sekalian, selamat untuk materi-materinya hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua. Demikian Pak Fitrianto dan Pak Fadli, Bapak Ibu semua yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Novia atas motivasi dan semangatnya. Memang sahabat teknologi ini luar biasa Bapak Ibu. Karena melalui level 1, 2, 3 yang tidak mudah sebenarnya. Ya, tidak mudah karena banyak yang berguguran termasuk saya. Saya cuma sampai level 1 udah selesai. Tapi ini teman-teman yang sampai di level 4 itu mereka memang benar-benar mau belajar dan mau mengembangkan ya, mengembangkan apa yang ingin mereka bagikan kepada semua teman-teman yang ada. Nah, oke, lanjut di acara inti ini Pak Fadli akan membagikan sesuatu ilmu yang mungkin Bapak Ibu belum mengenal atau mungkin sudah mengenal tapi kurang bagaimana caranya untuk berbaginya. Nah, di sini Pak Fadli akan berbagi tentang ilmu virtual reality ya, VR ya. Nah, kepada Pak Fadli kami persilahkan. Terima kasih kesempatannya Pak Fitrianto selaku founder Sahabat Guru Hebat yang luar biasa ya. Dan juga Pak Novia yang luar biasa. Terima kasih atas motivasi dan semangatnya sehingga kita masih diberi kesehatan hari ini luar biasa diketemukan dengan orang-orang hebat. Pak Fitrianto, jika Pak Fitrianto berkata tadi dia tidak lolos level 1 itu cuma rendah Bapak Ibu sekalian. Sesungguhnya dia luar biasa, dia ini luar biasa. Jadi di atas kami semua ini di sini. Jadi mereka mengayomi, Pak Fitrianto itu mengayomi. Jadi Pak Fitrianto itu sudah beberapa kali berkolaborasi sebenarnya dengan saya dan juga rekan-rekan yang lain. Ya, langsung saja Bapak Ibu, ini saya memanfaatkan kesempatannya. Baik, ini saya menggunakan 2 device karena satu device ini nggak terangkat kalau untuk share screen, untuk kalau ketika layarnya ditampilkan Bapak Ibu. Baik, izinkan perkenalkan saya dulu terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi nama saya Fadli Omirarjo ya, dari SDN 63 Lebong ya, kemudian wakil komunitas belajar ID Bengkulu, co-kapten belajar ID Bengkulu dan pendekar virtuality. Nah, saat ini masih disibukkan dengan CPP ya, termasuk ya anak buahnya Pak Pit lah. Pak Fitrianto udah fasil ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, di sini ada beberapa yang masih tetap aktif di virtuality dan assembler. Nah Bapak Ibu, di sini kebetulan praktik baik saya adalah pengaruh virtuality dengan pendekatan STEM terhadap literasi set Bapak Ibu. Jadi sebelumnya memang ini merupakan hasil dari tesis saya S2 yang baru selesai ya. Jadi alhamdulillah setelah selesai, di mana saya mengangkat tentang virtuality ini dan dikembangkan dengan pendekatan STEM dan untuk meningkatkan literasi sains Bapak Ibu. Jadi latar belakang Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang latar belakang itu Bapak Ibu, kita melihat pentingnya membangun dasar kuat ya di usia dini. Jadi kita perlu menyiapkan fondasi yang luar biasa untuk pemahaman dasar tentang utamanya adalah literasi sains. Di literasi sains itu ada 4 Bapak Ibu aspeknya. Ada aspek konten, aspek konteks, kemudian aspek sikap, kemudian keterampilan Bapak Ibu. Jadi ada 4 yang ditunjang seperti itu. Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir. Jadi
memang sesungguhnya mengangkat ini sangat tertantang Bapak Ibu, karena ini adalah juga dari pesan juga dari dosen seperti itu. Jadi apa yang kamu bisa dan itu kamu kembangkan seperti itu. Jadi kebetulan saya tertarik dengan virtuality dan juga permasalahan yang saya hadapi di sekolah mendukung ya. Jadi situasinya juga mendukung. Jadi saya terapkan seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu menumbuhkan minat dan dalam sains Bapak Ibu. Jadi mengenalkan di usia dini itu menciptakan minat, gairah berkelanjutan dalam subjek sepanjang hidup Bapak Ibu. Jadi sains itu dianggap hal yang tidak menarik, tetapi dengan virtuality ini kita bisa membuat menjadi lebih menarik Bapak Ibu. Kemudian yang keempat ada relevansi dengan tata surya. Jadi kita sebelumnya pelajaran tata surya itu terutama kelas 6 Bapak Ibu. Kalau di sekolah dasar, kebetulan saya sekolah dasar, itu kita melihat hanya ditayangkan video Bapak Ibu. Tetapi dengan virtuality ini kita bisa melihat dan seperti layaknya di depan tata surya tersebut Bapak Ibu. Kemudian persiapan untuk masa depan. Jadi kita ya sudah mempersiapkan tantangan masa depan, apa isu-isu yang nantinya akan diangkat seperti itu. Kemudian Bapak Ibu virtual reality. Jadi virtual reality ini adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk masuk ke dunia virtual Bapak Ibu yang mirip dengan dunia nyata. Jadi di dalam itu pure adalah dunia virtual Bapak Ibu. Jadi tidak ada dunia gabungan antara dunia nyata dengan dunia virtual, tapi pure semuanya adalah dunia virtual. Nah, Pak Nopia ini adalah salah satu ya suhunya seperti itu kalau dibilang di virtual dan juga di AR ya. Kemudian di sini ada juga STEAM Bapak Ibu. Jadi saya mengaitkan dengan STEAM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics Bapak Ibu. Jadi di STEAM ini itu pendekatan ya. Jadi tidak bisa menjalankan jalan proses pembelajaran itu secara mandiri, tetapi perlu disokong dengan namanya model pembelajaran PJBL Bapak Ibu. Jadi kolaborasinya dengan PJBL. Di mana pendekatan STEM ini adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan mata pelajaran sains dan rekayasa seni matematika. Kemudian mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan untuk memecahkan masalah yang mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, masalah-masalah yang mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran secara nyata. Nah ini tadi literasi sains itu aspek konten, pemahaman tentang ilmu pengetahuan, aspek konteks tentang isu-isu yang selalu dihadapi oleh peserta didik, ya, kenapa terjadinya siang dan malam, gitu. Nah itu di aspek konteks. Kemudian aspek sikap, bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh peserta didik tersebut. Kemudian aspek keterampilan, bagaimana nantinya setelah mereka memahami konten dan konteks tersebut, mereka dengan bantuan media virtual reality itu mereka dapat membuat suatu project Bapak Ibu. Nah, project itu nantinya hasil dari aspek keterampilan ini Bapak Ibu. Nah, begini ini adalah proses dari pelaksanaan. Nah, ini ya. Ini pelaksanaan pertama yaitu penentuan pertanyaan mendasar bersama peserta didik Bapak Ibu. Jadi ada namanya start with essential question. Jadi di sini saya menentukan penentuan pertanyaan mendasar bersama peserta didik, kemudian siap Pak Nopia, terima kasih. Kemudian yang ini yang gambar kedua adalah ketika saya memperkenalkan virtual reality, memang sebelumnya sudah beberapa kali saya perkenalkan virtual reality dan ini saya lebih kenalkan kembali kepada anak-anak. Kemudian yang selanjutnya menjelaskan Bapak Ibu cara kerja media virtual reality kepada peserta didik. Jadi saya itu menjelaskan terlebih dahulu. Jadi anak itu kan ketika baru awal itu akan kendala yang pertama dihadapi itu mungkin tidak tahu apa yang akan dilakukan ketika mereka masuk ke dunia virtual. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya yaitu peserta didik berdiskusi, membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 peserta didik Bapak Ibu. Nah, di sini peserta didik mencoba
virtual reality secara langsung. Jadi saya punya VR box itu 4 Bapak Ibu di sekolah. Nah, kebetulan ada salah satu guru yang bergabung juga di sini, ada Pak Eliosman ya. Kebetulan satu sekolah dengan saya. Nah, di sini itu saya gunakan. Kemudian peserta didik mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas Bapak Ibu. Jadi dari hasil pengamatan virtual reality tersebut, mereka mencatat sesuai dengan LKPD yang disediakan berdasar pengamatan yang ada di dunia virtual. Nah, kemudian hari selanjutnya, ini beda hari, kemudian peserta didik mulai menyusun perencanaan proyek. Nah, proyek ini yang dinamakan tadi di aspek keterampilan Bapak Ibu. Nah, di aspek keterampilan ini itu yang direncanakan. Kemudian peserta didik memperhatikan bagaimana tugas pembuatan proyek yang akan dilakukan. Jadi peserta didik memperhatikan nih bagaimana tugas pembuatan proyek. Nah, dengan bantuan dari beberapa bantuan video, kemudian itu ditampilkan di dalam virtual reality. Kemudian menyusun jadwal atau schedule pelaksanaan proyek, kemudian memantau siswa dalam kemajuan proyek diorama sistem tata surya. Jadi kita monitoring juga bagaimana sudah sejauh mana kinerjanya dalam proses itu. Kemudian ada peserta didik mempresentasikan hasil pembuatan diorama sistem tata surya Bapak Ibu. Jadi kita mempresentasikan peserta didik secara bergantian dari masing-masing kelompok tadi, mereka dibagi. Jadi membuat diorama tata surya Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa hasil karya anak-anak, jadi mereka tahu, oh ternyata yang paling besar itu planet ini, paling kecil adalah planet ini, ciri khasnya adalah ini, seperti itu. Jadi berdasarkan pengamatan mereka di dunia virtual, jadi mereka lebih bisa melihat apa yang mereka saksikan. Nah, di sini hasil Bapak Ibu. Jadi kebetulan karena ini nih merupakan hasil penelitian, jadi ada hasil. Ya, dari aspek konten dan konteks ini dinilai melalui lembar ya, lembar post test ya. Dari aspek konten itu ada 73% termasuk dalam kategori sedang pengaruhnya virtual reality itu. Kemudian sebesar 69% termasuk dalam kategori sedang Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya karena 4 ya, dari aspek sikap itu sebesar 76 dengan kategori sedang. Itu observasi penilaiannya. Kemudian aspek keterampilan, nah itu sebesar 79 termasuk dalam kategori besar. Nah, aspek keterampilan ini meliputi cara pembuatan dan lain sebagainya sampai proyek itu selesai Bapak Ibu. Dan alhamdulillahnya dari proyek ini Bapak Ibu itu sudah dijurnalkan ini dalam pengajuan jurnalnya, dan kemudian untuk hakinya alhamdulillah untuk media ini sudah ada Bapak Ibu. Jadi produk yang saya buat ini itu sudah dihakikan gitu. Jadi ada hakinya, hak intelektual ya gitu. Jadi diajukan oleh program studi seperti itu. Nah, ini contoh tayangan Bapak Ibu. Nah, ini contoh tayangan. Ini saya buat menjadi 2 kelas Bapak Ibu. Jadi kelas yang pertama itu suasana kelas. Jadi suasana yang dibawa itu suasana kelas. Yang kedua itu nantinya dunia virtual yang maksudnya dalam tata suryanya. Ini baru penjelasan awal tentang tujuan pembelajarannya dan lain sebagainya. Ini suasana kelas Bapak Ibu. Jadi setelah ini nah ini namanya lorong waktu, kayak seperti ini ya, film ya Pak, ada film lorong waktu ya. Nah ini menunggu, jadi
menunggu masuk ke dalam tata surya betul. Nah, kita di dalam dunia virtual ini bisa memasukkan video 2 dimensi, kemudian suara, audio, kemudian 3 dimensinya kita bisa masukkan. Nantinya kita akan mempelajari tentang matahari, kemudian kita mempelajari tentang planet-planet dan juga ini mengelilinginya, di mana matahari merupakan pusat tata surya. Selain matahari dan planet, di tata surya juga terdapat benda-benda langit lainnya, anak-anak. Nah, tata surya kita hanyalah sebagian kecil dari galaksi, anak-anak. Nah, apakah itu galaksi? Galaksi merupakan kumpulan gas, debu, dan miliaran bintang beserta tata surya. Tata surya kita hanyalah bagian kecil dari. Ini meluncur ke standpoint selanjutnya. Nah, ini ya. Jadi ada notifnya Bapak Ibu setiap dalam interaksi perjalanan seperti itu. Oh, ini namanya bumi seperti itu. Jadi ini notifnya ada, penjelasannya ada dalam setiap itu. Nah, ini kemudian ke Mars. Oh, Mars itu warnanya merah seperti itu. Notif penjelasannya sudah ada. Itu. Oke. Ini planet berpindah. Jadi dari matahari kita menyisir sampai ke planet yang terakhir seperti itu. Nah, di virtuality ini sebenarnya bisa melaksanakan ini juga Bapak Ibu, sistem seperti kuis. Jadi sambil menjawab itu bisa. Seperti yang kalian semua tahu, kita tinggal di planet Bumi yang merupakan anggota galaksi Bima Sakti. Matahari jadi pusat seluruh kehidupan di tata surya ini, termasuk Bumi. Ada 8 planet yang mengitari matahari di orbitnya. Masing-masing dari ke-8 planet itu ada satu yang unik cincin gepeng yang mengelilingi planet utamanya. Nah, selain itu juga Saturnus memiliki fakta-fakta menarik lainnya. Penasaran? Paling bagus gunakanlah headset atau earphone saat menonton video ini. Enaknya sama Planet Neptunus. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Nah, itu tadi sedikit ya. Jadi praktik baik kalau bisa dibilangkan dari dunia virtual reality yang saat ini yang terbarukan menurut saya, yang saya gunakan adalah seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya kembalikan ke Pak Fitrianto. Silakan Pak Fitrianto. Oke, luar biasa ini Pak Fadli ya. Ternyata VR, kalau saya itu melihat VR itu sudah tingkatnya tinggi ini. Tapi ternyata Pak Fadli itu bisa memanfaatkan VR di SD. Bayangkan Bapak Ibu, di SD saja bisa menggunakan VR ternyata. Saya yang AR aja masih mikir-mikir gitu kan. Ternyata di SD-nya Pak Fadli ternyata sudah menggunakan VR untuk pembelajarannya. Nah, Ya, di sini mungkin ada yang mau bertanya kepada Pak Fadli dari tampilan yang disampaikan bahwa Pak Fadli tadi memanfaatkan VR-nya, memanfaatkan virtual reality untuk pembelajaran. Di sini tadi ditampilkan tentang tata surya. Saya juga punya yang AR tata surya gitu ya. Tapi kalau saya melihat tadi kan anak seakan-akan benar-benar terbang di antara planet-planet yang ada. Nah, ini kalau beneran alatnya sampai kita membawa alatnya mungkin bisa membayangkan ya Bapak Ibu ya.
Mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin dari peserta ini ada salah satu teman kita dari Jawa Tengah ini Bu Suminarse ini sahabat teknologi juga nih Pak Fadli. Oh, salam kenal Bu Suminarse. Ya, Dari teman-teman ini kira-kira ada yang mau ditanyakan enggak tentang virtual reality? Monggo Bu Suminarse mungkin ini mau bertanya ini sudah membuka mikrofonnya. Ini baru masuk ya Pak, jadi saya tadi belum nyimak dari depan ini. Enggak apa-apa Bu, enggak nyimak dari depan, tapi kalau dari depan malah nanti enggak tanya nanti Bu Suminarse. VR ya Pak ya, ini AR, VR Pak. VR Bu, yang virtual reality. Oh VR, nah itu saya itu yang belum punya pengalaman terkait dengan VR itu Pak. Apa yang harus dilakukan pertama ini kalau pemula seperti saya ini Pak? cek. Halo, Pak Pit. Halo, Oh iya. Gimana, Bu? kalau apa sih yang harus saya lakukan pertama kalau mau menggunakan media VR itu Pak? Oke, Kan kalau dulu. ya ini Bu ya. Jadi kalau yang baru pertama kali mengikuti atau baru mau membuka virtual reality, jadi usahakan pertama adalah itu biasanya dalam beberapa jangka waktu itu ada pelatihan rutin Bu dari virtual reality. Jadi kebetulan yang kami kembangkan adalah virtual reality dari Milia Lab. Jadi dari Milia Lab ini setiap ada jangka waktu itu ada pelatihan. Jadi dari pelatihan itu nanti kita mendapat ilmu dasar, paling tidak paham artinya di dalam itu apa saja komponen-komponennya seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu yang baru, ya harapannya ini infonya juga dalam beberapa waktu yang akan datang. Mungkin ada nantinya ada beberapa wilayah itu yang membuka seperti workshop seperti itu, pendekar VR secara online. Dan itu nanti ketika Bapak Ibu mengikuti pelatihan sampai selesai, Bapak Ibu akan mendapatkan lisensi Bapak Ibu. Lisensi itu selama Bapak Ibu menyelesaikan seluruh penugasan di pendekar VR atau penugasan workshop, itu Bapak Ibu akan mendapatkan lisensinya dalam 1 tahun. Jadi ikut juga bisa tergabung di komunitas pendekar VR Bapak Ibu. Jadi seperti itu Bu. Jadi langkah awalnya kalau menurut saya, karena virtual reality itu perlu ada pemahaman tentang bagaimana struktur-struktur yang ada di dalamnya, karena biar jelas seperti itu kan. Seperti itu Bu. Oke, terima kasih Pak Fadli. Bahwa intinya ini Bu Suminarse, VR itu ada semacam perkumpulan ya, seperti di AR itu kan ada ya perkumpulan. Perkumpulannya. Nah, ketika kita mengikuti pelatihan yang pertama, nanti akan bisa mengikuti pelatihan berikutnya. Karena kemarin saya sendiri juga pengen belajar, tapi belum berkesempatan. Artinya sudah ada kesempatan, tapi saya tidak ikut gitu kan. Karena bayangan saya VR itu sulit. VR itu bayangan saya nanti tidak bisa saya gunakan di SD, itu bayangan saya awalnya gitu. Tapi ternyata setelah Pak Fadli tadi menyampaikan ini, ternyata VR ternyata juga bisa dipakai di SD gitu ya. Nah ini yang harus apa ya? Yang harus kita ubah mindset kita. Ternyata apapun media yang ada ternyata bisa juga dimanfaat di sekolah kita, tergantung cara kita untuk mengolahnya gitu ya Pak Fadli ya. Kalau melihat Pak Fadli tadi.
tambahan satu lagi Pak Fit. Heeh. Jadi Silakan. dalam penggunaan virtual reality itu Bapak Ibu sangat mudah ya. Jadi kalau sudah tahu dasarnya itu seperti AR ya, cuman drag and drop Bapak Ibu. Jadi seluruh aset itu sudah disediakan juga dari pihak Media Lab. Nah, jadi kita tidak perlu lagi mencari aset yang 3 dimensi. Jika memungkinkan kita bisa request seperti itu. Jadi kita bisa request kepada Media Lab untuk membuat sesuatu sesuai dengan keinginan kita, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi jauh lebih praktis juga. Dan kacamata VR itu kalau kita lihat di e-commerce atau di beberapa situs pembelanjaan online itu sangat terjangkau Bapak Ibu. Bahkan pada saat saya melakukan penelitian ini pun itu anak murid saya ada yang beli seperti itu. Jadi karena saking tertarik, ya, anak tersebut langsung beli di beberapa toko online seperti itu. Jadi 2 orang ada yang beli. Jadi alhamdulillah sampai saat ini pun ya kayaknya di otak-atik seperti itu. Kadang cuma minta, Pak boleh minta kode classroomnya Pak, seperti itu. Saya mau lihat ini Pak, gitu. Jadi tinggal saya kasih seperti itu. Jadi mereka mengamati seperti itu. Jadi luar biasa lah kalau menurut saya, sangat terbantu dengan media virtuality ini. Itu Pak Fit. Oke, terima kasih. Gimana Bu Suminarsih, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi? Kayaknya saya pernah dulu ikut yang Media Lab itu, tapi 2 tahun yang lalu apa ya? Yang mengadakan mana ya? Berarti Bu Suminarsih sudah pernah ikut 2 tahun yang lalu. Iya, pernah sekali ikut terus tentang Media Lab, tapi saya belum tindak lanjutnya seperti apa, karena saya bayangkannya harus menyediakan alat itu sih, kayak sistem alat Oculusnya itu ya, apa namanya Pak Fadli? Oculus, benar? Apa itu? Kacamata. Yang seperti kacamata itu apa Pak Fadli namanya tadi? VR box Pak. Ya. VR box sama Oculus. Kadang itu kan kalau kita melihat price-nya di salah satu situs belanjaan di online itu harganya tidak sampai 200 sebenarnya. Nah, itu. Jadi sangat terjangkau seperti itu. Adapun beberapa yang jual itu dari bentuk kardus. Jadi tampilannya sudah sangat mirip, jauh lebih murah juga, di bawah 100 seperti itu. Jadi saat ini virtual reality itu tidak mahal seperti itu, tapi mudah dan sangat mudah terjangkau seperti itu, Pak Fit. Nah, ternyata alatnya itu harganya tidak sampai 200 ribuan, Bu. Jadi alatnya VR Fog ini ada yang 100 kurang, ada yang 100 lebih. Jadi tidak nyampe jutaan. Di Bu Suminas ya tadi bilang gini Pak Fadli, sekitar 2 tahun yang lalu itu sudah pernah mengikuti pelatihan Media Lab, karena Bu Suminarsa ini berpikiran nanti kita harus beli alatnya dan sebagainya, terus mungkin berhenti gitu, tidak dilanjutkan seperti itu Pak Fadli tadi. Gitu. Jadi malahan Pak Fit, ini kalau ketika kita mengikuti pelatihan dari virtual reality dari Media Lab itu, terkadang kalau sudah kita selesai satu pelatihan itu kan digabungkan dalam satu komunitas. Nah, sering ada kegiatan yang bentuknya kerjasama, dan itu nanti ada terkadang kuisnya, kemudian kita diberi Oculus secara gratis dari pihak Media Lab seperti itu. Dan info terbaru nih, bocoran untuk beberapa Bapak Ibu yang hadir kesempatan kali ini, dari virtual reality itu dari Media Lab saat ini Bapak Ibu sudah bekerja sama dengan pihak direktorat Bapak Ibu. Dari pihak direktorat itu sudah bekerja sama. Bapak Ibu bisa lihat di situs di Instagramnya Media Lab, itu sudah ada jalinan kerjasama baru beberapa minggu yang lalu. Jadi tandanya apa Bapak Ibu? Tandanya ke depan itu virtual reality ini akan dibumingkan di dunia pendidikan seperti itu.
Nah, itu Pak Pit. Keren. Artinya selain AR ya, selain AR yang sudah juga mulai ada sejak tahun kemarin di rumah belajar juga sudah ditampilkan, mungkin tahun ini nanti ada tambahan VR-nya ya Pak Fadli ya. Benar Pak, benar. Oke, terima kasih Pak Fadli, luar biasa. Mungkin ada lagi selain Bu Suminarsi yang mau bertanya tentang VR. Ini hadir juga Pak Bayu ini dari Pemalang ini. Halo Pak Bayu. Rata-rata followersnya Pak Fitrianto ini. Mungkin yang lain silahkan yang mau bertanya tentang VR kepada Pak Fadli, mumpung ada pakarnya. Jadi Pak Fadli ini pendekar VR ya. Kalau pendekar itu kan ahli silat gitu. Tapi di sini pendekar VR itu orang yang ahli di virtual reality, Bapak Ibu. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya dari teman-teman. Ini Pak Fadli, saya tanya lagi ya. Silahkan materi yang ada di dalam yang belajar itu berarti semua bisa semua terkait semua mapel begitu atau ada kategori tertentu seperti itu? Oke, pertanyaannya gini Pak Fadli. Apakah di VR itu materi-materinya itu sudah disediakan atau gimana tadi ya? Pokoknya intinya materi-materi itu sudah dibuat atau dari aset-aset yang ada itu kita buat sendiri atau memang ada yang sudah jadi? Oke. Jadi menjawab nih Bu Sumiarsi, kalau kita berbicara dengan AR itu hampir sama dengan seperti yang ada di AR Bapak Ibu. Jadi sudah ada beberapa itu mata pelajaran ya, baik SD, SMP, SMA itu yang sudah tersedia. Nah, yang buat beberapa dari beberapa pendekar VR Bapak Ibu. Kemudian kita juga bisa menciptakan sesuai dengan keinginan kita tanpa harus membuat suasana yang baru Bapak Ibu. Jadi template-nya itu kita bisa mengadopsi dari yang sudah ada, namun mungkin bisa diisi dengan mungkin mata pelajaran yang lain. Contohnya seperti ini. Dalam satu kelas, suasana kelas. Oke, dalam suasana kelas Bapak Ibu, seperti yang saya tampilkan di awal tadi, itu bisa di-copy suasana kelasnya, tetapi kemudian ditambahkan materi yang kita inginkan. Atau contohnya ini tata surya, nah besok mau ditambahkan dengan materi magnet mungkin. Nah itu bisa Bapak Ibu. Jadi hampir sama gitu Pak Fitrianto. Intinya di aplikasi VR ini tetap sudah disediakan. Terus ketika kita mau memanfaatkan berarti ada kode-kode gitu ya Pak Fadli yang harus dimasukkan atau dipakai. Benar Pak Fit. Jadi kita itu terkadang untuk yang konten kreator yang membuat itu difasilitasi dengan seperti privasi. Nah, jadi jika memang itu mau dipublis dengan sukarela, maka tinggal menghubungi dari pihak Miralab, jadi semua orang pun bisa menggunakan. Tetapi jika kita belum mau mempublisnya secara umum, kita bisa membagikan kode seperti classroom seperti itu. Jadi nanti kodenya untuk masuk di ruang belajarnya Pak Fadli ini apa sih gitu, minta kodenya. Nah, itu nanti kita tinggal masukkan ke dalam handphone, kemudian kita masukkan. Nah, nanti kita bisa menampilkan tayangannya seperti itu, Pak Fit. Oke, intinya nanti kalau ada kegiatan, pokoknya yang ada di grup ini diberitahu ya Pak Fadli ya. Ini walaupun hanya 11 peserta, tidak masalah. Saya malah ini, jadi kita punya kesempatan yang besar untuk belajar VR bersama Pak Fadli. Nah, nanti silakan yang mau menghubungi Pak Fadli minta nomor HP-nya ini. Ya.
Siap Pak Fit. Oke, selanjutnya ini ada dari Pak Suraji menuliskan, antara VR dan AR mana yang lebih mudah digunakan? Mohon penjelasannya. Kira-kira Pak Fadli yang sudah menggunakan AR maupun VR ini lebih mudah yang mana ini Pak Fadli? Kalau bicara mudah, Pak siapa tadi ya? Pak Suraji. Pak Suraji. Oke, baik Pak Suraji. Jadi kalau bicara mudah, Pak. Jadi kalau untuk kemudahannya semuanya mudah, Pak. Jadi kalau kita yang sudah merasakan dua-duanya mudah, Pak, dan praktis. Jadi semuanya sudah disediakan. Tinggal kan kalau AR kita butuh menginstal aplikasi assembler. Kemudian kalau virtual reality kita menginstal juga Media Lab untuk tampilannya. Cuman saat ini memang yang untuk AR itu sudah ada kerjasama dengan Canva, Bapak Ibu. Jadi AR sekarang sudah ada kerjasama dengan Canva tuh. Jadi ada kelebihan, ada kelemahannya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau dibicarakan dari sosok saya, dari segi saya yang menjawab, itu dua-duanya mudah, Bapak Ibu. Tinggal bagaimana kita siap memulainya seperti itu. Nah, terkadang memang yang menjadi kendala, yang pertama kalau kita menggunakan beberapa aplikasi ini adalah sinyal, Bapak Ibu. Jadi karena memang kebetulan di sekolah saya itu sinyalnya ya sudah di-upgrade, jadi kemarin sudah pernah dalam 2 tahun ini sinyalnya itu sudah 50 Mbps, jadi sangat mumpuni untuk virtual reality dan assembler ke kelas seperti itu. Jadi seperti itu sih kalau menurut saya Pak Fitrianto. Oke, terima kasih Pak Fadli. Intinya Pak Suraji, saya sendiri kalau saya VR belum menggunakan, saya itu di AR yang sudah menggunakan. Sebenarnya tergantung kita mau menggunakan aplikasi apa. Artinya apa? Ketika kita sudah terbiasa pasti akan mudah. Ya, ketika kita belum mengenal Canva contohnya, kita pasti menganggapnya sulit. Tapi ketika kita sudah mengenal dan menggunakan, akhirnya mudah, itu pasti ketagihan. Begitu juga nanti ketika teman-teman belajar VR gitu ya, ternyata VR asik juga ya, akhirnya diulik ya, dipelajari, akhirnya bisa dan bisa dimanfaatkan. Seperti Pak Fadli tadi bisa menggunakan VR ini di SD gitu kan. Padahal awalnya saya itu berpikiran bisa VR itu di SD, ternyata oleh Pak Fadli bisa dilakukan di SD VR ini. Dan untuk apa namanya, alatnya ternyata juga terjangkau, tidak semahal yang kita pikirkan. Wah, ini nanti harganya pasti jutaan gitu ya. Ternyata enggak. Jadi di VR ini mungkin nanti bisa apa ya Pak Fadli? Artinya kita belajar bersama dengan Pak Fadli tentang VR ini. Jadi nanti kalau memang ada kegiatan kita dikabari itu ya Pak Fadli ya. Nanti Pak Fadli ngabari saya akan menginfokan lewat komunitas sahabat Guribet maupun KPDP Kabupaten Kudus. Tapi sebelumnya follow dulu akun sosial medianya Pak Fitrianto. Wah, iya. Itu. Oke, ini Pak Ekdor sudah kembali nih. Pak Ekdor, kira-kira ada pertanyaan dari Pak Ekdor enggak ini? Aduh, maaf Master. Tadi keluar nggak tahu. Oke, sudah Bu Suminarti tadi, sudah Pak Suraji sudah bertanya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya tentang VR dari teman-teman yang bergabung di sini. Artinya untuk VR itu memang kita harus mengikuti kegiatannya ya Bapak. Jadi ketika kita mengikuti pelatihan, kegiatannya dengan baik, akhirnya kita akan mendapatkan aplikasi itu atau alat-alat yang dibutuhkan untuk virtual reality itu secara gratis ya, secara gratis dan bisa kita gunakan dan manfaatkan di sekolah. Kalau memang kita mau membeli itu juga sudah banyak
tersedia ya di e-commerce tadi ya, di pusat pembelanjaan online tentang alat-alat VR. Benar, Nah, Pak nanti Fit. kalau Jadi, kita mau belajar, nanti kok ada kodenya, minta kode ke Pak Fadli yang sudah mempunyai kelas-kelas online di VR seperti itu. Gitu ya Pak Fadli ya. ya Pak Fit, benar. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu nih nggak sabar nih mau penasaran, nah besok seandainya mau mencoba, boleh saya akan bagikan nanti kodenya seperti itu melalui tentunya Pak Fit. Nah, oh iya, ini aku pernah belajar sama Pak Jarnawi, memang benar. Ya, Pak Jarnawi itu koordinator kalau VR di Bengkulu, tapi saat ini memang kurang aktif dikarenakan memang beliau menjabat sebagai Kadis Kominfo. Jadi ya hampir beberapa itu sudah diturunkan dengan beberapa anggota seperti itu untuk menyebarkannya seperti itu Pak Edgar. Oke. Oke, terima kasih Pak Fadli. Mungkin ada lagi yang mau bertanya kepada Pak Fadli ini tentang VR. Kalau tidak ada, berarti kita cukupkan ya Pak Fadli ya. Iya Pak. Berbaginya, karena hanya satu sahabat teknologi. Sebenarnya Bu Suminarti ini kemarin juga saya sempat masuk di webinarnya tentang berbagi praktek baiknya juga luar biasa loh Pak Fadli. Nah, nanti kapan-kapan bisa collab ini. Tapi untuk sahabat teknologi ini waktunya masih panjang untuk selalu berbagi ini. Sampai kapan Pak Fadli? Sebelum tanggal 25 ya? Iya. Oh, sebelum tanggal 25 apa itu? Oktober apa November? 25 ini Pak, sudah suruh. Oh, 25 Oktober. Wah, berarti tinggal sebentar lagi ya. Ini Pak Fadli sudah berbagi yang ketiga loh Bu Suminarti. Bu Suminarti sudah berapa kali? 10 kali? Keempat ini. Sudah keempat dulu. Luar biasa Bu Suminarti ini. Ya, memang malam ini itu saya dapat link dari teman-teman itu banyak sekali. Ternyata malam ini pada webinar semua ini Pak Fadli. Oh iya Pak Ben. Jadi berbarengan semua ya, semua acaranya webinar. Betul. Karena 21 itu ya semua. ya betul. Minggu ini itu ya. Tapi kalau Jawa Tengah itu ya Bu Suminarti ya sudah dijadwalkan ya dari Jawa Tengah. Semua sebenarnya ya Pak ya, kalau yang di PMM-nya itu 17 Oh gitu ya, itu yang wajib berarti ya. PMM yang wajib. Nah kalau yang kemarin di Kombel itu tambahan berarti. Iya, mandiri. Oke. Luar biasa ini Bu Suminarti. Saya jadi malu loh Pak Fadli. Kenapa Pak? Cuma level 1 tidak lulus satu. Ya enggak lah. Sampai itu tuh cuman ini aja. Sampai itu lebih hebat daripada kami ini. Gimana Bu Suminarti? Oke, ini ada yang gabung lagi nih Bu Novia. Malah langsung jempol ini Pak Fadli. Sahabat juga ini. Ini keren, sahabat teknologi. Dari mana nih Bu Novia ya, kita berbagi mumpung masih ada waktu ini. Saya sama dengan Pak Fadli Pak dari Bengkulu. Keren, luar biasa ini. Ternyata orangnya itu wow ya, apa ya? Saya awal dengan Pak Fadli itu sama-sama gimana ya, penasaran. Ini orang ya, tapi luar biasa gitu loh. Jadi ketemu di mana ya? Di AR itu, di Assembler. Ini orang itu bisa langsung melejit di atas gitu kan. Saya tuh bertanya-tanya ini orang ini
Ternyata setelah kita kenal, ternyata sama aja intinya gini. Ternyata hampir mirip ya. Kita kalau mau belajar ini musiknya luar biasa gitu. Iya. Sampai di apa namanya level tertinggi. Pak Fadli ini pakai jaketnya Assembler itu level tertingginya Assembler itu jaket itu. Jadi pendekar VR Pak, kan keren. Iya, pendekar VR, terus assemblernya juga mentok levelnya, wah pokoknya semuanya ini. Nah ini yang belum itu jadi feedback. Nanti berdua sama Pak Fadli ini nanti siapa yang jadi ya? Siapa saja Pak. Kalau saya tuh siapa saja, yang penting udah berusaha kan seperti itu. Nah betul sekali. Jadi intinya semua sudah berbagi, sudah apa ya ibaratnya punya ciri khas masing-masing juga gitu ya Pak Fadli ya. Siap. Jadi memang saya sama Pak Fit ini memang kolaborasinya sudah sering, cuman udah beberapa waktu ini memang karena kesibukan di CGP, jadi memang kurangi seperti itu. Sebelumnya hampir setiap hari Pak Fit ya, setiap minggu, setiap minggu dari betul. semua ini ya, dari semua platform, dari Quizzes, kemudian Assembler, kemudian belajar ID dan lain sebagainya. Waduh, kerjasamanya luar biasa nih dengan Pak Upit nih ya. Followersnya juga banyak Bapak Ibu. Jadi jangan lupa nih gabung di Sahabat Guru Hebat PMM dan juga Facebooknya grup ya Pak Upit. Ada Ya, Sahabat Guru Hebat juga ya. Ada. Artinya kita sebenarnya kalau saya kemarin memang di apa ya ada beberapa komunitas yang akhirnya tergabung jadi satu, di mana memang saya sebagai penggeraknya dari KPDP Kabupaten Kudus, Sobat Guru Hebat, KGPku itu ternyata yang masih menjalankan akhirnya walaupun satu orang tapi dengan kita punya relasi yang banyak, punya teman-teman yang banyak, akhirnya kita bisa melaksanakan sebuah webinar bersama. Artinya kolaborasi bareng ini pun tercipta ketika Pak Fadli bilangnya ini gimana, kita laksanakan aja berapapun pesertanya, yang penting kita jalan gitu. Tapi di hari kemarin, di hari Selasa itu kita memang sudah ada kegiatan yang rutin, sehingga teman-teman tahunya kegiatan saya itu di hari Selasa malam gitu kan. Tapi ini dengan Pak Fadli kemarin kita mencoba untuk berbagi dengan para sahabat teknologi ya. Tapi ternyata semua sahabat teknologi malam ini pun mengadakan webinar bersama. Artinya teman-teman dari kita juga, artinya komunitasnya juga bersama gitu ya. Semuanya membuat webinar karena dalam satu komunitas itu ada banyak sekali sahabat teknologi. Di komunitas saya itu ada Pak Purwanto ya, Bengkulu juga toh, terus Bu Rahma, Bu Juliati, Pak Tri Kusma, terus ada Bu Armita, ada semuanya jadi sahabat teknologi dan semuanya berbagi di malam ini. Termasuk Pak Novia tadi yang membuka itu juga sedang mendampingi para sahabat teknologi di Provinsi Lampung. Bahkan saya tanya tadi berapa acaranya, 3 acara. Wah ini luar biasa Bapak Ibu. Ini sedang bumi-buminya berbagi praktek baik oleh sahabat teknologi di seluruh Indonesia. Saya sampai bingung ini mau yang mana ini. Semuanya bagus-bagus, keren-keren ya. Tapi karena saya sudah apa namanya mengizani Pak Fadli, ayolah kita laksanakan, walaupun mungkin besok kita adakan lagi kolaborasi dengan beberapa sahabat teknologi yang lain. Intinya kita terbuka ya Pak Fadli ya, terbuka. Siapa saja yang mau berbagi di komunitas saya, silakan hubungi saya. Nanti saya sediakan ruangnya, jadi seperti Meet ini nanti bisa kita rekam gitu ya. Terus
dan fasilitas untuk meet-nya juga lebih dari 100 gitu kan. Artinya teman-teman bisa memanfaatkan melalui komunitas-komunitas yang ada. Di sini Pak Fadli selalu bekerja sama dengan saya. Kadang saya yang minta stempelnya Pak Fadli. Ayo Pak, kita adakan kegiatan di stempel ya. Siap. Jadi namanya Pak Fadli itu kemarin waktu di apa ya, ketika kenaikan pangkat itu saya buka sertifikat tuh, kok ini stempel Pak Fadli sampai sini. Jadi ternyata ada loh yang ngumpul ke sertifikat itu ya, dikumpulkan aja. Saya bilang gini, nggak apa-apa Bu, kumpulkan aja, dinilai ya alhamdulillah tidak masalah, saya bilang gitu, yang penting kumpulkan aja gitu. Padahal saya tahu itu siapa itu gitu. Siapa yang buat ya Pak? Khusus ya, sertifikat khusus stempelnya Pak Fadli. Saya cuma tersenyum, ternyata dipakai juga ya di sini. Memang dulu waktu kita onlinenya luar biasa ya Pak Fadli ya, untuk kita berbagi baik seperti ini. Jadi tidak hanya kali ini, jadi sejak mungkin Pak Fadli waktu jadi JGP itu sudah mulai agak vakum. Dan saya tanya, sibuk dulu ya ngerjakan tugas ini, sekarang jadi CPP, wah nanti sibuk lagi ya Pak Fadli loh. Jadi sibuk jalan-jalan ke tempatnya CGP gitu kan. Tapi asik jadi PP. Saya itu sudah pernah 2 kali menjadi PP, itu asik gitu ya. Terus nanti kalau sudah naik lagi ke fasilitator, nah dan seterusnya. Ini teman-teman di sini juga biar termotivasi dengan Pak Fadli ini, walaupun sibuk apapun ternyata masih mengikuti kegiatan-kegiatan dari kementerian. Untuk apa? Tujuan kita jangan nantinya jadi apa, tapi kita ambil ilmunya, upgrade ilmunya gitu ya Pak Fadli ya. Iya Pak, benar. Jadi niatkan dulu untuk berbagi dulu ya Pak Peter, gitu. Seperti slogan kita sebelum-sebelumnya lah. Nah, betul sekali. Oke, karena waktu mungkin sudah cukup untuk berbagi praktik baik kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Semoga nanti kita bisa berlanjut belajar tentang VR ya, VR bersama Pak Fadli. Semoga nanti ada info-info tentang VR di komunitas kita bersama. Untuk filenya, ini minta filenya nih Pak, minta materinya mungkin dari Pak Edgar ini. Itu dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup, mungkin dari Pak Fadli ada closing statement-nya. Tidak banyak Bapak Ibu, terus berbagi praktek baik dalam mensukseskan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fadli, luar biasa. Terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Atau mungkin kita mau berfoto, yang mau buka fotonya? Aduh enggak? Ya ada, udah pakai daster. Ini seminar saya nih udah buka ini. Oke yo, Pak Fadli yo, kita berfoto ya. 1, 2, 3. VR. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih seminar saya dan teman-teman yang lain. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan terima kasih.